Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa mengisi perkuliahan secara offline dikarenakan saya ada kegiatan lainnya. Baik teman-teman, untuk materi kita pada siang hari ini kita akan membahas mengenai perilaku organisasi, yaitu mengenai materi pertemuan kelima. Nah, untuk materi sudah saya share melalui grup masing-masing ataupun sudah saya share melalui Siakat. Baiklah teman-teman, untuk memulai aktivitas perkuliahan pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, saya langsung saja membahas mengenai perilaku organisasi. Untuk subtema pembahasan kita pada siang hari ini ada 4 sub. Yang pertama yaitu bagaimana memahami tentang perilaku. Lalu yang kedua yaitu variabel-variabel individu dalam perilaku. Ada juga yaitu perilaku individu, kelompok, serta organisasi. Dan yang terakhir adalah perilaku dan kinerja. Yang pertama, bagaimana memahami perilaku. Di sini bahwa seseorang yang bekerja di bagian produksi itu akan berbeda cara pandangnya dalam membangun keahliannya dengan orang yang bekerja di bagian administrasi ataupun di bagian keuangan. Nah, keduanya ini satu instansi, tetapi memiliki cara kerja dan perilaku dalam menjalankan tugas pekerjaannya itu secara berbeda-beda. Ini ya teman-teman ya. Yang satu di bagian produksi itu memiliki cara pandang yang berbeda dibandingkan dengan pegawai lain yang ada di bagian administrasi atau di bagian keuangan. Nah, di sini tujuan dari mereka ini sama, yaitu mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh si organisasinya tadi, di mana tempat mereka bekerja. Nah, peran dan tugasnya juga berbeda, tetapi masih dalam kerangka kerja tim yang satu. Nih ya. Lalu di sini apa? Lalu di sini bahwa perilaku organisasi itu dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi antara karyawan produksi dengan karyawan administrasi dengan karyawan keuangan itu sudah mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Lalu di sini kita selanjutnya akan membahas mengenai variabel-variabel individu dalam berperilaku. Di sini ada beberapa variabel-variabel individu dalam berperilaku. Misalnya ada kecakapan, kepribadian, pengalaman, serta persepsi. Nah, kita akan membahas variabel-variabel ini. Yang pertama itu kecakapan. Variabel kecakapan ini sangat mempengaruhi baik individu maupun kelompok apabila kecakapan atau kapasitas baik, hasil kerjanya juga baik. Jadi kalau kecakapannya baik berarti apa? Baik. Hasil kerjanya juga baik. Lalu bagaimana bagian produksi mempunyai kecakapan yang baik di produksi, sementara bagian administrasi juga mempunyai kapasitas kecakapan yang baik. Nah, sehingga ini dapat membentuk strategi dan sinergi dalam berorganisasi. Ini ya, yang pertama, variabel pertama yang penting adalah kecakapan. Jadi antara tadi kecakapan di bidang keahliannya yaitu di bidang produksi itu juga harus memiliki kecakapan yang baik, lalu di bidang administrasi dan keuangan juga harus memiliki kecakapan yang baik sehingga dapat saling bersinergi. Lalu yang kedua, variabel individu dalam berperilaku yang kedua itu ada kepribadian. Nah, di dalam kepribadian ini mencerminkan seseorang dalam bertindak atau berperilaku. Ya. Pribadi yang baik itu akan melahirkan perilaku yang baik. Tetapi sebaliknya ya teman-teman ya, kalau pribadinya itu sudah buruk, berarti dia akan menciptakan perilaku yang buruk pula.
dan hal ini dapat berpengaruh terhadap organisasi. Tadi sudah ada kecakapan, terus sudah ada kepribadian. Selanjutnya, pengalaman. Yang namanya selain memiliki kapasitas tadi, memiliki kecakapan dan kepribadian, variabel lain yang dibutuhkan untuk individu dalam berperilaku yaitu pengalaman. Pengalaman juga diperlukan dalam menyambung kinerja yang baik. Nah, di sini hubungannya adalah pengalaman itu dapat memberikan referensi-referensi sebagai pengembangan dan optimalisasi kapasitas dan kepribadian yang berpengalaman. Ketika si kepribadian seseorang itu lebih berpengalaman, artinya dia akan lebih mudah menyesuaikan dengan lingkungan dan lebih mudah mengembangkan kemampuannya. Jadi ketika orang-orang yang sudah berpengalaman memasuki suatu industri atau suatu organisasi, berarti dia artinya apa? Artinya dia sudah mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dia mungkin akan beradaptasi dan berkembang cepat dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut karena pengalamannya. Selanjutnya ada persepsi. Persepsi di sini merupakan penilaian atau cara pandang individu. Jadi merupakan cara pandang seseorang itu terkait dengan visi misi maupun aturan yang sudah disepakati dalam suatu organisasi. Nah, persepsi kerja ini antar bagian produksi dan bagian keuangan tadi harus subjektif, tapi harus bisa bekerja sama dalam satu visi misi guna menciptakan tujuan dari sasaran organisasi itu sendiri tadi apa. Nah, teman-teman ya. Jadi memang kalau kita berbicara persepsi itu memang terkait dengan sudut pandang individu terhadap visi misi perusahaan. Nah, itu juga bisa ditinjau dari sudut pandang pegawai bagian administrasi, berbeda dengan persepsi dengan bidang bagian produksi itu, tapi tujuannya tetap sama. Di sini apa? Untuk mencapai sasaran dari suatu organisasi. Lalu yang kedua yaitu memahami memahami perilaku organisasi. Ini diawali dengan konsep-konsep awal dalam berorganisasi. Selanjutnya, visi dan misi organisasi yang ditetapkan dalam aturan tata kerja maupun pokok-pokok organisasi. Nah, nilai-nilai individu dan variabel perilaku akan menjadi faktor yang dapat menciptakan perilaku kelompok dalam organisasi. Sehingga kelompok dalam organisasi itu dan individu akan membangun perilaku organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman bisa nampak di layar, yaitu di sini ada kolom mengenai kerangka perilaku organisasi. Kita bisa lihat dari segi perilaku individu, itu ada kapasitas tadi ya, kepribadian, pengalaman, serta persepsi. Itu harus sesuai dengan visi dan misi dari organisasi. Nah, pokok-pokok aturannya nanti diatur dalam anggaran dasar rumah tangga, ADART-nya, lalu mekanisme kerjanya seperti apa, terus tata kelolanya. Nah, lalu akan membentuk suatu tujuan organisasi, baik itu tujuan jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Itu sudah diatur dalam kerangka perilaku organisasi. Nah, ini ya yang sudah nampak di layar teman-teman. Saya lanjutkan. Nah, sub yang ketiga yaitu kita membahas perilaku individu. Terkait dengan perilaku individu yaitu kelompok dan organisasi. Dari beberapa studi dan penelitian tentang perilaku, ini Gibson mengemukakan beberapa hal bahwa perilaku ini merupakan dari akibat. Perilaku ini diarahkan oleh tujuan, lalu perilaku yang bisa diamati dapat diukur. Ada perilaku yang tidak dapat diamati, tapi juga penting bagi organisasi dalam pencapaian tujuannya. Ada lagi yaitu perilaku dimotivasi dan didorong oleh organisasi.
Ini adalah beberapa hal atau penelitian yang mengemukakan mengenai perilaku. Ya. Ini ada perilaku individu. Dari perilaku individu itu secara dasar manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang unik, penuh kompleksitas, karakter, latar belakang individunya juga berbeda-beda, pribadinya juga berbeda-beda, kemampuan dan pengalaman setiap atau masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Segala sistem nilai yang melekat pada masing-masing individu itu tidak dapat dihilangkan menjadi energi dan sumber daya yang positif bagi kelompok yang dalam melakukan kerjasama yang produktif. Ya, jadi ketika si individu itu memiliki kemampuan yang unik, karakteristik yang unik juga, latar belakangnya juga berbeda-beda satu sama yang lain, pengalamannya juga berbeda-beda. Ini harus menjadi energi dan sumber daya positif bagi kelompok. Nah, ini harus menimbulkan energi yang positif atau sumber daya yang positif. Sehingga kerjasama dalam suatu organisasi itu dapat berlangsung dengan produktif. Itu terkait dengan perilaku individu. Kalau kita berbicara mengenai perilaku kelompok, yaitu organisasi itu dibangun berdasarkan kerja bersama antara anggota, dan membangun kerjasama dalam kelompok adalah memadukan macam-macam individu yang berbeda dalam berbagai hal. Jadi kalau kita sudah berbicara mengenai kelompok, berarti kan tidak hanya satu individu saja, beberapa individu, banyak individu. Berarti di sini adalah menggabungkan atau memadukan berbagai macam individu dalam berbagai hal. Nah, perbedaan yang ada harus mampu memberikan energi yang positif baru bagi kerjasama kelompok atau teamwork harus dibangun dengan optimal, ya, agar kerja dapat dilakukan secara solid. Lalu kelompok dibangun oleh individu-individu yang diikat oleh visi dan misi yang sama, yaitu organisasi. Jadi terkumpul beberapa individu tadi yang memiliki latar belakang yang berbeda, karakteristik yang berbeda pula, kemampuan dan pengalaman-pengalamannya juga berbeda. Dia bekerjasama secara positif dalam bentuk teamwork, ya, untuk mengoptimalisasikan potensi-potensi dari individu, yang mana dia harus diikat dalam suatu visi yang visi misi, ada visi misinya, ya. Lalu selanjutnya perilaku organisasi. Unsur utama dalam organisasi yaitu adanya anggota, adanya kerjasama, ya teman-teman, ya, mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ada anggota, kerjasama, ada tujuan yang telah ditetapkan. Nah, masing-masing anggota ini mempunyai nilai yang melekat dan itu alamiah, tapi setelah masuk dalam suatu wadah lembaga harus mengelaborasikan nilai-nilai tersebut untuk saling berhubungan yang harmonis dengan melakukan kerjasama. Ya. Nilai-nilai individu ini akan diikat menjadi kekuatan kelompok yang menjadi sumber daya baru bagi organisasi dalam melakukan kegiatan dan perjuangannya bersama. Dalam perilaku individu, ini akan menghubungkan perilaku kelompok untuk selanjutnya menjadi perilaku organisasi. Dengan demikian bahwa perilaku organisasi itu dibangun mulai dari perilaku masing-masing anggota di suatu organisasi tersebut. Jadi dia lahirnya dari masing-masing, dari individual, dan disatukan dengan aturan, pola kerja, dan selanjutnya menjadi perilaku organisasi, teman-teman. Jadi dari individu-individu ini disatukan dan ada aturan serta polanya menjadi perilaku organisasi. Selanjutnya perilaku dan kinerja.
Perilaku organisasi akan mencerminkan pola kerja dan pola hubungan antara unsur-unsur dalam organisasi. Di sini ada dua pandangan dalam memandang pola perilaku dalam organisasi. Di mana di sini adalah pandangan yang pertama bahwa perilaku organisasi mempengaruhi individu-individu dalam menjadi anggota organisasi. Nah, dalam kerjasama organisasi dipandang yang kedua menyatakan bahwa perilaku organisasi itu dibangun dari dalam diwujudkan melalui aturan-aturan dan pokok organisasi. Jadi di sini perilaku dan kinerja tadi yang pertama ada yang pertama tadi perilaku organisasi itu mempengaruhi perilaku individu yang menjadi anggota organisasi. Tapi kalau yang kedua bahwa perilaku organisasi itu dibangun dari dalam diwujudkan dalam aturan-aturan pokok-pokok organisasi. Jadi beda ya, yang satu dibangun dari luar, yang satu dibangun dari dalam organisasi itu sendiri. Ini contohnya ini ya teman-teman ya. Ada mahasiswa Universitas Tekkom. Sejak dari SMP, dia punya hobi atau prestasi bulu tangkis. Dia disiplin, tanggung jawab, dedikasinya tinggi. Lalu setelah menjadi mahasiswa Universitas Tekkom, prestasinya diasah lagi nih dengan adanya tadi kegiatan ekstra mahasiswa. Dan yang bersangkutan di sini menjadi juara dalam event pertandingan antar mahasiswa. Prestasi yang baik ini akan membawa nama alma maternya yaitu Universitas Tekkom. Membangun citra dari institusinya. Institusi di sini kita kategorikan organisasi yaitu Universitas Tekkom sendiri. Nah, walaupun yang membawa nama baik itu hanya satu orang, tapi Universitas Tekkom sudah terkenal nama baiknya karena prestasi-prestasi yang diraih. Nah, itu adalah hubungan antara perilaku dan kinerja dari individu terhadap organisasi. Nih, contoh yang kedua, misal di sini ada seorang dosen yang bergabung dengan Universitas Tekkom. Dalam institusi yang baru, dia menekankan tugas dan kewajiban dosen selain mengajar, dia juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Selain itu, kebijakan dari Tekkom adalah membangun citra baik serta menjalani kerja dengan pemerintah daerah. Baik dari kebijakan ini memacu dosen untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk penelitian dan pengabdiannya. Di sini sama saja tadi citra dosen Tekkom tadi menjadi baik dan bagus di dalam berbagai kegiatan, sehingga dia memberikan efek dan citranya bagus pula terhadap institusi atau terhadap organisasinya. Nah, hal ini dapat membangun kerjasama yang sinergis dan memberikan image yang bagus terhadap suatu organisasi. Jadi saya contohkan tadi ya, ada seorang dosen dan ada seorang mahasiswa. Nih teman-teman ya. Jadi dari perilaku dan kinerja tadi akan saling terkait dan saling berhubungan. Lalu kita akan membahas perilaku dan kinerja. Hasil yang ingin dicapai oleh organisasi dalam membangun perilaku organisasi adalah adanya kerja yang efektif dalam mencapai tujuan. Nah, jadi contoh saya tadi tersebut, mahasiswa yang berprestasi dan berpotensi di bidang olahraga ini akan membawa nama institusi ya secara keseluruhan kepada pihak eksternal di luar organisasi. Nah, ya teman-teman ya. Jadi dia memang sangat berpengaruh. Lalu prestasi dan perilaku yang baik oleh seorang mahasiswa tadi akan membawa institusinya juga lebih baik ke depan dalam perkembangan organisasinya. Nah, ini terlihat bahwa jelas ya perilaku dan prestasi yang sangat baik itu
saling berhubungan dengan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Nah, tadi sama juga ya, seperti contoh dosen dari Universitas Telkom tadi yang melakukan kegiatan dengan pemerintah daerah, terus melakukan tugas tridharmanya dengan baik, maka dia juga akan memberikan dampak yang baik bagi kinerja dari organisasinya itu sendiri. Oke, baik teman-teman, untuk materi kita pada siang hari ini saya rasa cukup. Nanti seperti biasa, tetap nanti kita akan lanjutkan secara diskusi seperti biasa melalui WhatsApp. Saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa absen disiakat. Dan kalau memang ada yang perlu ditanyakan, jangan lupa nama, NIM, dan asal statement. Itu saya akhiri, saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.